Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang Pak Guru. Nama saya Ande Mutakila dari kelas 105 nomor urut 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penuntasan tugas yang ada pada buku Erlangga Kimia kelas 10 pada halaman 208 latihan 6.2. Berikut merupakan soalnya. Logam magnesium dibakar dengan gas oksigen akan menghasilkan senyawa magnesium oksida. Hasil percobaan tertera pada tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Pertanyaannya adalah, apakah data tabel menunjukkan berlakunya hukum perbandingan tetap atau hukum Praus? Jika berlaku, berapakah bandingan massa magnesium dan oksigen di dalam senyawa magnesium oksida? Nah, seperti yang kita tahu, hukum Praus atau hukum yang diciptakan oleh Joseph Louis Praus mengatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Artinya berapapun angka yang tertulis dalam massa dalam suatu unsur, perbandingannya tetap dan akan selalu menjadi sama. Jadi, berdasarkan tabel di atas, terdapat dua pertanyaan yang ingin kita selesaikan dan buktikan. Yang pertama adalah perbandingan massa Mg magnesium dan O oksida sehingga menghasilkan magnesium oksida. Dan pertanyaan kedua, apakah hukum Praus berlaku berdasarkan data pada tabel tersebut? Hal ini kita akan buktikan. Nah, untuk membuktikan apakah data pada tabel di atas menunjukkan berlakunya hukum Praus atau tidak, kita pertama-tama harus mendapatkan berapakah perbandingan yang digunakan pada tabel data pertama. Dari data pada tabel nomor pertama, diperoleh bahwa dengan magnesium sebanyak 45 gram direaksikan dengan 8 gram gas oksigen menghasilkan massa magnesium oksida sebanyak 20 gram. Artinya, ada satu unsur yang dimana tidak semuanya bereaksi karena menghasilkan 20, sedangkan di sini angkanya lebih dari 20. Nah, kita tahu dari tabel bahwa terdapat ada sisa 33 gram magnesium, yang berarti jika kita ingin memperoleh berapa gram massa magnesium yang bereaksi, untuk memperoleh magnesium oksida kita harus, yaitu rumusnya adalah massa magnesium dikurang massa magnesium yang bersisa sama dengan massa magnesium yang bereaksi dengan magnesium oksida. Maka kita peroleh dari sini 45 gram dikurang 33 gram sama dengan kita memperoleh hasil 12 gram. Artinya terdapat 12 gram magnesium yang bereaksi dengan oksida dan unsur gas oksida sehingga menghasilkan magnesium oksida sebesar 20 gram. Artinya hanya ada 12 gram magnesium dan hanya ada 8 gram gas oksida sehingga menghasilkan 20 gram MgO atau magnesium oksida. Artinya kita di sini dapat memperoleh bahwa perbandingan yang digunakan oleh pada data pertama adalah 12 dibanding 8. Atau jika disederhanakan, ini dibagi 4 dan ini dibagi 4, diperoleh hasil 3:2. Jadi, kita dapat mendapatkan satu perbandingan ini berdasarkan data pada nomor 1. Selanjutnya, kita akan membuktikan apakah perbandingan ini digunakan pada data nomor-nomor selanjutnya dengan menggunakan cara yang sama, yaitu kita kurang dengan massa unsur yang bersisanya. Nah, selanjutnya kita buktikan pada tabel nomor 2 atau nomor 2. Nah, pada nomor 2 yaitu terdapat 12 gram magnesium Mg dan terdapat 20 oksida menghasilkan 20 magnesium oksida dan bersisa 12 gram O. Jadi sebenarnya sangat gampang jika ingin mengetahui unsur manakah yang bersisa karena di sini sudah tertulis O. Kita buktikan lagi. Karena yang bersisa adalah unsur O, maka ini dikurang. Massa oksigen dikurang dengan sisa. Seperti yang saya bilang tadi, massa magnesium dikurang massa magnesium yang bersisa menghasilkan massa magnesium yang bereaksi memperoleh magnesium oksida. Begitu pula dengan oksigennya. Kita kurang 20 kurang 12 memperoleh 8. Artinya di sini 12 ditambah 8 menghasilkan
20. Dan benar sekali di sini tertulis magnesium oksidanya sebesar 20 gram. Nah, selanjutnya kita cari lagi perbandingannya. Di sini ada 12 dan 8. Kita dapat menyederhanakannya dengan membagi 4 masing-masing, yaitu 3, 12 bagi 4, 3, 8 bagi 4, 2. Jadi bisa disimpulkan kalau data nomor 2 juga menggunakan perbandingan yang sama. Selanjutnya kita buktikan perbandingan pada nomor 3 dan 4. Yaitu, langsung saja kita satukan 6 Mg 40O menghasilkan magnesium oksida sebesar 10, menyisakan 36O. Data selanjutnya dan data selanjutnya adalah 45, 16, dan 40 menyisakan 21 gram magnesium. Kita buktikan lagi dengan cara yang sama. 6 dikurang 36. Karena di sini bersisa O, artinya yang dikurang itu si O-nya ini. 6 kurang 36 menghasilkan, betul sekali, 6 ditambah 4. Atau 6 banding 4 bisa juga dibilang. 6 ditambah 4 menghasilkan 10. Artinya pembuktian di sini benar. Karena magnesium ditambah oksigen menghasilkan 10 magnesium oksida dalam bentuk gram. Selanjutnya adalah data selanjutnya ini. Ada 21 gram magnesium yang bersisa, artinya kita kurangkan massa magnesium yang ada di sini dengan unsur sisanya sehingga kita dapat memperoleh berapakah magnesium yang bereaksi pada oksigen sehingga menghasilkan magnesium oksida. Setelah kita kurang, 45 kurang 21 yaitu sekitar 24. Di sini O-nya 16, artinya 24 banding 16 menghasilkan 24 tambah 16, ya betul sekali 40, jadi di sini juga sesuai. Selanjutnya kita cari perbandingan dari kedua ini. 6 dibagi 4, betul sekali sudah terlihat. Jika kita membagi 6 dengan 2 dan 4 dengan 2, menghasilkan 6 dibagi 2 sama dengan, betul sekali, 3. Dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi betul juga menggunakan 3 banding 2. Selanjutnya yang 24 dan 16. 24, 16. Jika kita lihat, angka 24 dan 16 bisa dibagi 8. 24 dibagi 8 adalah 3, sedangkan 16 dibagi 8 adalah 2. Apakah sudah terlihat jawabannya? Betul sekali. Jadi jawaban daripada nomor 1 adalah, pertama, kita jawab pertanyaannya. Perbandingan massa magnesium dan oksida pada senyawa magnesium oksida menghasilkan, perbandingan massa magnesium dan massa oksigen adalah sebesar 3 dibanding 2 berdasarkan semua data ini. Pertanyaan selanjutnya, apakah hukum Pareus berlaku berdasarkan pada tabel tersebut? Jawabannya adalah ya, bisa dilihat dari keempat data dari ini menggunakan perbandingan yang sama, yaitu 3 banding 2, paling sederhananya 3 banding 2. Jadi, berapapun angka yang ada di sini, hasilnya atau jika disederhanakan lagi akan tetap menghasilkan perbandingan sebanyak 3 banding 2. Jadi, apabila ada 3 gram magnesium, maka sudah bisa dipastikan bahwa ada 2 gram ada 2 gram oksigennya. Gitu. Selanjutnya kita untuk meningkatkan pemahaman, kita mencari bagaimanakah jika angkanya bukan kelipatan dari 2 maupun 3 sehingga tidak bisa dibagi? Caranya juga bisa dilakukan seperti ini, yaitu contoh kita ambil soal, apabila ada terdapat Mg sebesar 8, maka berapakah O-nya jika perbandingan yang digunakan merupakan 3 dibanding 2, magnesium banding oksigen. Karena di sini yang dicari adalah oksigennya, maksud dari soal ini adalah jika terdapat 8 gram magnesium, maka berapakah oksigen
yang terdapat jika menggunakan perbandingan 3:2. Di sini caranya oksigen, artinya kita menggunakan perbandingan 2/3. 2/3 dikali 8. 2 dikali 8 sama dengan 16. 16 dibagi 3, kita dapat peroleh adalah 15 bagi 3. 15 bagi 3, 5. Bersisa 1 bagi 3, berarti 5,33. Jadi, apabila terdapat 8 gram magnesium, maka sudah bisa dipastikan oksigen yang mendampingi magnesium sehingga menghasilkan magnesium oksida yang nantinya adalah sebanyak 5,33 gram. Jika dijumlahkan merupakan 8 tambah 5,33, 13,33. 13,33 gram magnesium oksida. Jadi, kita bisa simpulkan kalau yang ingin dicarikan adalah oksigen, maka kita menggunakan rumus ini, sedangkan kalau mau dicari magnesium, kita menggunakan perbandingan ini. Sesuai perbandingannya yaitu magnesium adalah 3, oksigen adalah 2. Berarti kalau magnesium yang dicari, perbandingan 3 harus di atas karena 3 merupakan perbandingan dari magnesium. Ini kita hanya membahas pada kasus ini tapi semua caranya bisa dibilang sama. Kita lanjut membahas soal pada nomor 2 dan 3. Kita mulai dari nomor 2. Di dalam senyawa AB, perbandingan massa A dan B sebanyak 2 dibanding 1. Jika terdapat 120 gram senyawa AB, tentukan massa masing-masing unsur dalam senyawa tersebut. Jadi pada nomor 2 ini yang diketahui hanyalah perbandingannya yaitu 2:1. Dan hasil dari senyawa AB yang merupakan 120 gram. Lantas bagaimanakah jika tidak ada salah satu pun unsur yang diketahui, cuman yang diketahui hanyalah hasilnya? Kita menggunakan cara yaitu perbandingan A. Perbandingan ini yaitu A dan B ditambah 2 tambah 1 sehingga memperoleh 3. Maksud dari perbandingan ini adalah jika terdapat 2 gram massa. Jika terdapat 2 massa unsur A, maka sudah bisa dipastikan bahwa massa unsur B-nya adalah 1 menghasilkan 120. Bagaimana kita tahu? Caranya adalah karena kita sudah memperoleh 3, kita mau mencari yang pertama adalah massa unsur A yang diperlukan untuk memperoleh nilai 120 gram. Massa unsur A sama dengan rumusnya adalah, karena ini adalah perbandingan A, sehingga kita mengambil angka 2 ini. 2/3 kita ambil dari jumlahnya, ditambah 120 gram. Berapakah hasilnya? Yaitu 120 dikali 2 sama dengan 240. 240 bagi 3 sama dengan 80 gram. Sampai sini jelas? Selanjutnya kita mencari massa unsur B sama dengan, kita mengambil satunya karena di sini perbandingan si B-nya. Begitu. 1/3 dikali 120 sama dengan 120 bagi 3 sama dengan 40 gram. Nah, sudah kita dapat nilai A dan B-nya. A, B sama dengan 80 dan 40. Menghasilkan berapa? Kita coba buktikan dulu. 80 ditambah 40 menghasilkan, betul sekali, 120. Jadi sudah sama dengan soalnya. 120 gram AB. Artinya dari data ini kita menyimpulkan bahwa jika terdapat 80 gram A, maka dengan perbandingan 2:1 unsur B adalah sebanyak 40 gram massa. Karena di sini yang ditahu itu cuma hasilnya, kita harus menggunakan perbandingan itu, lalu perbandingan ini ditambah, nantinya digunakan seperti cara yang tadi. Nah, apakah ini benar
perbandingan yang digunakan merupakan 2:1, sudah jelas sekali bisa dilihat 80 dan 40, 8 dan 4 sama dengan 2 dan 1. Dibagi 4 masing-masing, dibagi 40. Sampai sini, oke. Soal selanjutnya yaitu nomor 3. Senyawa besi sulfida tersusun dari unsur besi Fe dan unsur belerang S dengan perbandingan massa FeS sama dengan 7/4 bila 15 gram besi dan 2 gram belerang direaksikan sehingga membentuk senyawa besi sulfida. Berapakah gram massa besi sulfida yang dapat terjadi? Jadi pada di soal kita dapat mengetahui bahwa perbandingan yang digunakan merupakan 7:4, di mana 7 merupakan Fe atau besi dan 4 merupakan belerang atau S. Kita tulis 7, 4 sama dengan, kalau ditambah menghasilkan 11 FeS. Nah, soal selanjutnya adalah bila 15 gram besi dan 2 gram belerang direaksikan sehingga membentuk senyawa besi sulfida, berapa gram massa besi sulfida yang dapat terjadi? Di sini ada 15 gram besi, 2 gram belerang. Pertanyaannya adalah berapa gram massa besi sulfida yang dapat terjadi? Nah, dari perbandingan ini kita dapat mengatakan bahwa jika terdapat jika massa belerang merupakan sebesar 4 gram, maka besi yang diperlukan untuk bereaksikan besi sulfida merupakan 7 sehingga menghasilkan 11. Di sini kita bisa lihat ada 4 dan 2. Sama saja jika kita ingin memperoleh Fe atau besi, kita membagi 2 ini. Jika hanya terdapat 2 sulfat atau belerang, berarti porsi yang digunakan untuk besi tidak sebanyak 15 alias tidak semuanya bereaksi. Artinya di sini kan 4 merupakan 1/2 dari 2. Artinya di sini juga kita bagi 2 untuk memperoleh hasil besi. 7 dibagi 2 adalah 3,5. Di sini 2. Sehingga besi sulfida yang dapat terjadi merupakan 3,5 tambah 2 sama dengan 5,5 gram besi sulfida. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa dari 15 gram besi tidak semuanya bereaksi sehingga menghasilkan 5,5 gram. Artinya hanya terdapat 3,5 gram yang bereaksi. Jika kita kurang, merupakan 15 dikurang 3,5. 15 dikurang 3,5 sama dengan 11,5. Artinya terdapat 11,5 gram unsur besi yang tersisa. Jadi, berdasarkan perbandingan 7/4, jika terdapat 7 besi, maka sulfida atau sulfat, belerang merupakan 4. Tapi kita menggunakan perbandingan yang lebih sederhana yaitu 4 dan 2, di mana 2 merupakan 1/2 dari 4, makanya si 7 ini kita bagi 2 juga untuk memperoleh perbandingan yang sama. Karena kalau kita kali 2 ini 3,5 dikali 2 7. 2 dikali 2 4. Jadi sama di perbandingannya. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan berdasarkan pemahaman saya dari halaman 208 pada buku kimia penerbit Erlangga. Jika ada kekurangan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.